tolong Ki Imad, maksud saya adalah kita harus fair dalam metodologi. Kalau Ba'alawi karena tidak ada naskah sezaman dan bukti arkeologi yang sezaman, maka jangan mengisbat Wali Songo ke tokoh yang lain kalau tidak menyertakan yang sezaman. 6 manuskrip di atas sangat kuat menunjukkan bahwa Sunan Gunung Jati merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Musa Al-Kazim. Silsilah Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ba'alawi terdapat dalam manuskrip Negara Kertabumi yang ditemukan tahun 1970. Manuskrip itu berangka penulisan tahun 1698 Masehi, tetapi para ahli filologi meragukannya. Nah itu harus kita fair dua-duanya. Jangan kemudian kita sepihak saja gitu, Pak Yusuf. Ini yang saya kritik kepada kondisinya Ki Imad gitu loh. Itu makanya kita harus fair. Itu kan Pak Yusuf. Baik, pertanyaan saya, apakah Anda meyakini bahwa Ubaidillah adalah putranya dari Ahmad bin Isa? Saya secara pribadi, saya meyakini. Dan selama ini Kiai Imad sendiri yang menganggap bahwa Ubaidillah adalah tokoh ahistoris, tidak ada sosok Ubaidillah. Artinya kalau Ubaidillah tidak ada, Alwi, Muhammad, Alwi, Fakih Muqaddam, seterusnya itu juga tidak ada. Tapi kenapa yang saya pertanyakan, kenapa Kiai Imad dan orang yang pro terhadap kajian beliau masih menyebut-nyebut bahwa para habaib klan Ba'alawi. Artinya secara tidak langsung beliau itu meyakini bahwa Ba'alawi itu ada. Gitu. Ya kan? Kalau memang sosok Ubaidillah ini bilang Ba'alawi gitu. Ya. Baik, Mas Prin, pertanyaan saya, Anda kan yakin bahwa Ubaidillah adalah putra dari Ahmad bin Isa. Nah, keyakinan Anda ini didasarkan dari fakta apa? Silakan. 1. Manuskrip Nusantara, manuskrip Giri, manuskrip Purwaka Carubanagari, manuskrip Palembang, ya, manuskrip yang di pesantren-pesantren, manuskrip yang ada di Malaysia, itu menyatakan demikian. Para ahli memperkirakan bahwa naskah ini palsu dan ditulis baru pada tahun 1960 Masehi. Kertas manuskrip ini diolah sedemikian rupa sehingga nampak tua, namun ketika disentuh dengan jari berludah dan ditekan, warna ketuaannya luntur dan kertas ini ternyata ditulis di atas kertas Manila, yaitu kertas yang hari ini diproduksi. Manuskrip kedua yang mengkesankan bahwa silsilah Sunan Gunung Jati ke Ba'alawi adalah manuskrip Carita Purwaka Carubanagari. Naskah ini ditulis tahun 1720 Masehi. Dalam naskah itu terdapat silsilah Sunan Gunung Jati melalui Ja'far Shodiq. Dari Ja'far Shodiq ke bawah ada yang aneh. Saya ulangi, dari Ja'far Shodiq ke bawah ada yang aneh. Yaitu ketika disebut anak Ja'far adalah Qasim Al-Malik atau ada yang membaca Qasim Al-Manik. Nama ini jelas bukan Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq sebagaimana silsilah Ba'alawi diakui keluarga Ba'alawi. Nama Qasim Al-Malik lebih dekat ke Musa Al-Kazim bin Ja'far Al-Shodiq. Namun, di bawah nama Qasim Al-Malik ada dua nama yang tidak masuk daftar lazimnya silsilah Musa Al-Kazim. Juga tidak masuk lazimnya silsilah Ba'alawi, yaitu Idris dan Al-Bakir. Selanjutnya ada nama Ahmad sebagai anak Al-Bakir dan Ahmad mempunyai anak Baidillah. Di teks ini ditulis mempunyai anak Baidillah. Tapi saya menduga maksudnya adalah Ubaidillah mungkin ya. Dua nama ini memang mirip sebagaimana pengakuan Ba'alawi bahwa Ubaidillah anak Ahmad. Nah, di kalimat berikutnya menjadi Ubaidillah. Mirip sebagaimana pengakuan Ba'alawi hanya bahwa Ubaidillah anak Ahmad. Kemudian Baidillah, oh berarti mungkin Baidillah yang ada tulisannya Baidillah gitu. Kemudian Baidillah mempunyai anak Muhammad. Ini tidak sama dengan silsilah Ba'alawi di mana Ubaidillah mempunyai anak bernama Alawi. Justru nama Alwi kemudian disebut setelah Muhammad. Dari sini, naskah carita ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa Sunan Gunung Jati keturunan Ba'alawi, karena dalam naskah ini disebut nama Qasim Al-Malik yang lebih mirip dengan nama Musa Al-Kazim daripada Ali Al-Uraidi.
Bahkan tokoh nasab kalangan Ba'alawi pun seperti Alidin Assegaf menolak nasab Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya dan menganggapnya sebagai nasab yang hanya ditulis sejarawan, bukan ahli nasab. Ya, yang kedua, para ulama-ulama ahli nasab, para ulama-ulama NU, para ulama-ulama sepuh NU itu menyatakan demikian. Kurang apa dengan pernyataan gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, Yusuf bin Ismail An-Nabhani? Kurang apa dengan pernyataan dari Kiai Abdullah bin Nuh? Kurang apa dengan keterangan dari penelitian Habib Salim Jindan ketika bertanya kepada Kiai Abbas Buntet, kepada Kiai Abdul Halim Majalengka, kepada Mbah Muslim Benda Kerep, itu menyatakan Ba'alawi. Ini bagi saya adalah sebuah kalimat yang penting yang harus kita ingat. Bahkan tokoh nasab kalangan Ba'alawi pun seperti Alidin Assegaf menolak nasab Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya, dan menganggapnya sebagai nasab yang hanya ditulis sejarawan, bukan ahli nasab. Jadi, tokoh nasab kalangan Ba'alawi itu menolak nasab Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya. Alasannya adalah karena nasab tersebut ditulis oleh sejarawan, bukan ahli nasab. Artinya, dari golongan tokoh nasab Ba'alawi sendiri mempersyaratkan harus dari ahli nasab, bukan dari sejarawan, bukan dari historian lah bahasanya ya. Artinya ini juga bisa diterapkan kepada nasab Ba'alawi sendiri, bahwa dari pembuktian nasab Ba'alawi yang berdasarkan sejarawan itu juga bisa ditolak. Sebab mengapa? Karena dari internal Ba'alawi sendiri menggunakan metode itu untuk menolak nasab Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya. Nah, kita ini kalau memang kemudian pengen menafikan ya, tidak segampang itu. Yang harus kita pakai harus komprehensif. Tidak kemudian karena kita tidak menemukan ataupun belum menemukan, lantas kemudian dengan mudah kita menyatakan, oh ini palsu, oh ini tidak ada. Itu bukan karakter seorang peneliti bagi saya. Itu bukan karakter seorang ilmuwan. Mereka dulu itu menolak nasab Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya, termasuk Guru Skempul. Ketika nasab mereka digugat, ditolak, mereka ngamuk-ngamuk. Kalau seorang ilmuwan tuh nggak akan seperti itu cara berpikirnya. Kalau belum ditemukan, belum menemukan, maka itu sebuah pertanyaan tesis. Gitu loh, itu sebuah pertanyaan tesis, maka tahu jawabannya. Nah, karena belum ditemukan, maka jawabannya bukan menafikan, gitu loh. Tapi kita harus berupaya keras untuk mencari data-data historis tersebut. Saya mendukung ya kalau kemudian mencari data mengenai Said Ubaidillah, Ahmad bin Isa dan seterusnya dengan kelengkapan data historis yang komprehensif dengan menggunakan berbagai macam ilmu bantu. Perdana Menteri Republik Komunis Zaman Selatan adalah Al-Habib Haidar Abu Bakar Al-Attas. Ditulis di mana Partai Sosialis Komunis Zaman Selatan, Partai Sosialis Komunis Zaman Selatan, sekjennya sama, sekretaris jenderalnya adalah Al-Habib Abdurrahman Assegaf. Artinya apa korelasinya? Maka ketika seumpama Belanda itu mendatangkan kaum habaib Ba'alawi dari Hadramaut, maka sejak itulah faham komunis di Indonesia berkembang, di mana Hadramaut itu ngambil paham komunisnya dari Karl Marx, dari Lenin, sing anak di Rusia, sing anak di Cina. Zaman dulu saya kira Rusia, Uni Soviet ini mulai oleh kayak siapa sih Islam. Saya sepakat, saya setuju. Tapi kalau kemudian ini di framing, kemudian ini palsu, bahkan sampai kemudian yang muncul adalah rasisme, Yahudi, Profesor Dr. Sukoto bilang, wong Belanda
sing pura-pura mlebu Islam arane Haji Abdul Ghafur iku genetikae padha karo Habib sampean, genetika yang dihasari termasuk Vanderbilt, termasuk sing ngadegaken sampean sapa yang sing termasuk sing genetikae padha adalah kaum Zionis sing setelahnya viral mencaplok Palestina, membuat suasana Palestina. Genetikae Zionis itu padha karo ahli Yahudi Ashkenazi. Lo bisa dipakai ya pada komunisnya ada pada. Maka dari ini Zionis pada waktu tahun 45 sebelum mencaplok Palestina, bagaimana caranya? Satu, caranya membelokkan sejarah Palestina. Nomor dua, menghancurkan sejarah Palestina, mengumpul sejarah Palestina sing asli. Nomor telu, pemalsuan makam, pemalsuan nama-nama Yahudi yang sebetulnya itu adalah nama-namanya orang Palestina, termasuk membuat makam palsu. Zionis melakukan itu, bodoh dari hati sampai orang Indonesia melakukan itu, sifatnya bodoh, komunisnya bodoh, dan sampai orang lain salah sampai segala macam. Nah, ini yang kemudian akhirnya tidak ilmiah gitu loh. Apa sebabnya Bang Alwi kok lebih mendekati komunis? Sebab komunis itu digawani partai yang paham sosialis, Marxis, Karl Marx, dan Lenin. Iku haplogrupe genetikae pada Bang Alwi dari Habib sampai genetikae bodoh. Apa? Yahudi Ashkenazi, Yahudi Hazari bodoh. Jadi sekeluarga. Aja rakyat sampean. Kenapa di kalau Belanda mendatangkan kaum Ba'al di Habaib di Indonesia untuk membungkam pergerakan Prosai Pansalen keturunan dari Wali Songo, di mana Habib Barisani apa Sayyid Barisani wis ora katon Arabe. Belanda katakan wong sing tampane Arab, wong sing ganteng-ganteng sing ayu-ayu di framing apa untuk kabeh putune Kanjeng Nabi sampai buka kabeh. Kenapa? Mendatangkan kaum Hadromi dari Ba'al dari Hadramaut. Karena kaum Hadramaut Ba'al dari Hadramaut itu genetikae podo dari Profesor Dr. Subodronyo, podo dari Profesor Dr. Vanderbilt. Itu yang saya sayangkan kepada Kiai Imad dan kawan-kawannya yang perlu lebih kepada narasi-narasi yang menurut saya tidak ilmiah gitu loh. Menurut saya tidak ilmiah. Baik. Nah, kalau karakter seorang ilmiah itu tidak gampang buru-buru menafikan gitu loh. Menurut saya begitu, Pak Yusuf. Oke, baik. Mas Marihin, apakah Anda juga sudah mendapatkan fakta bahwa Ubaidillah adalah anak bin Isa? Kan meyakini bahwa tentu seseorang meyakini kan harus melakukan riset katakan ya, kecuali meyakini dari hasil taklid. Oke, orang-orang tua dulu seperti itu, husnudon itu ya. Nah, Anda sendiri sudah melakukan riset terhadap sosok Ubaidillah apa belum itu ya? Sebagai anak Ahmad bin Isa. Basic saya adalah ilmu sejarah, Pak Yusuf. Dan ilmu sejarah melakukan pendekatan melalui filologi, manuskrip. Ya. Dasar saya kenapa saya meyakini itu ini bukan hanya semata-mata saya taklid kepada para ulama, bukan hanya sebatas itu. Tapi yang manuskrip yang saya kaji, yang saya komparasi, itu menyatakan hal yang sama. Banyak manuskrip yang mendukung. Dan ini sudah masyhur manuskrip ini. Artinya, sesuatu yang masyhur itu tidak mungkin taklid kepada seseorang, bukan masalah taklid. Saya mengkaji tentang manuskrip gitu kan, ada keterangan-keterangan dari para ulama-ulama yang kredibel, yang otoritatif dalam hal ini dalam menyampaikan persoalan masalah nasab. Kita harus sepakat, ketika kita mengikuti sesuatu, ya kita harus ikut pada seseorang yang ahlinya, gitu. Nah, salah satu ahlinya itu banyak sekali ahli-ahlinya yang saya sebutkan ulama-ulama yang tadi, gitu loh. Jangan jauh-jauh lah. Said Mahdi Rojai yang jelas ahli nasab, yang kitab Sajarah Al-Mubarakahnya dipakai sama Kiai Imad, gitu. Nah, beliau Syiah gitu. Nah, kenapa kita tidak mengikuti seseorang yang ahli di bidangnya? Dan apa salahnya kalau kita kemudian mengikuti itu, gitu kan? Nah, ini juga harus menjadi dasar kalau kita sebagai orang
orang NU misalnya gitu kan, atau santri yang punya rentetan keilmuan secara sanad gitu. Sehingga ketika kita menyatakan hal demikian, bukan pendapat pribadi saya, tapi saya mengutip, ya kan, saya merujuk pada naskah-naskah ini, ulama-ulama ini kan jelas. Tapi kalau kemudian itu hanya kesimpulan pribadi karena penelitian kita sendiri tidak ataupun belum menemukan yang kita cari, kemudian kita langsung menafikan, itu bukan karakter seorang peneliti, Pak Yusuf. Saya ini orang akademisi, jadi saya sangat insya Allah saya sangat memahami bagaimana karakter seorang peneliti itu. Nah, saya pun nggak bisa memaksakan orang lain harus mengikuti saya gitu. Baik, Gus Ajis, mungkin ada tanggapan terhadap statement Mas Farihin, silakan. Perlu kita ingat bahwasannya ilmu nasab itu adalah bagian dari ilmu sejarah. Dan ketika tidak ditemukan data, memang belum tentu bahwa tokoh yang sedang kita teliti, tokoh yang sedang kita cari itu memang benar-benar tidak ada. Saya sedikit mengutipkan dari statement yang disampaikan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Adamul wijdan la ya'nil adam. Tidak ditemukannya data akan seseorang itu belum tentu tidak ada. Hanya saja para ulama mensyaratkan, ini masih dalam kitab yang sama, di bawahnya beberapa paragraf, walakinnahum isyaratu lis-subut al-amala bil qara'in wa isti'mal ar-ruqa' ma'asyuhrah. Jadi ada, misalkan ketika kita ini tidak menemukan nama Ubaidillah ini dalam kitab-kitab nasab, baik itu di masanya atau di masa-masa yang mendekatinya, maka ini memang belum tentu Ubaidillah ini adalah sosok yang fiktif. Tetapi harus ada ditemukannya qara'in, qarinah, data-data penguat, data-data sekunder. Kemudian ma'asti'mal ruq'ah, harus ada catatan-catatan. Harus ada catatan-catatan, baik itu yang beliau tulis sendiri atau sahabatnya menulisnya, atau murid-muridnya misalkan, atau kerabat-kerabatnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ma'asyuhrah, harus ada syuhrah di masa itu, di tokoh yang sedang kita teliti. Artinya ketika tiga hal ini tidak ditemukan, qarinah tidak ada, indikator-indikator penguat yang menunjukkan akan keberadaan dari sosok Ubaidillah itu tidak ditemukan. Kemudian juga catatan-catatan itu pun juga tidak ditemukan. Sementara begitu juga dengan syuhrah. Syuhrah di masa itu pun juga tidak ada. Bahkan syuhrahnya itu setelah 500 tahun kemudian. Nah, maka tentu hal ini tidak bisa menjadi bukti bahwasannya Ubaidillah ini adalah seorang sosok yang historis. Karena dari mana kita bisa mengetahui sesuatu yang terjadi 500 tahun yang lalu tanpa ada data, tanpa ada bukti apapun yang menunjukkan akan keberadaan dari sosok itu. Saya ambilkan contoh, misalkan Maulana Malik Ibrahim, ketika memang kita tidak memiliki sedikit pun catatan mengenainya. Nah, di situ ada tersisa inskripsi yang tertulis di nisannya, di mana di sana tertulis Malik Ibrahim dan seterusnya itu ya, ada redaksinya sendiri, yang kemudian di sana ada angka tahunnya, bahkan di di bangunan awal, di pagarnya awal itu, di atas pagar itu pun juga tertulis dengan tulisan Jawa yang bertuliskan tahun Saka 1340, yang kalau dikompresikan kepada tahun Masehi itu tahun 1410. Maka itulah bukti-bukti yang menunjukkan bahwasannya Maulana Malik Ibrahim itu adalah sosok yang fiktif karena memang ada bukti arkeologisnya ada. Nah, lalu hal ini ketika diaplikasikan kepada Imam Ubaidillah yang diklaim sebagai seorang imam, yang diklaim sebagai seorang mujtahid, yang diklaim memiliki kemasyhuran yang luar biasa, tetapi tidak ada satu data pun, baik itu data historis
baik itu catatan ataupun yang lainnya, lalu apakah kemudian kita itu dipaksa untuk meyakini bahwa sosok Ubaidillah ini adalah sosok yang historis? Nah, tentu apa yang menjadi sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam tesisnya, itu sesuai dengan kaidah ilmiah tadi yang saya bacakan, sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwasanya ketika tidak ada atau tidak ditemukannya nama seseorang dalam kitab-kitab nasab atau dalam kitab-kitab sejarah, itu belum tentu tokoh tersebut adalah tokoh yang ahistoris. Nah, hanya saja di sini memang ada syarat, yaitu apa? Adanya korinah-korinah, adanya benda-benda arkeologis, kemudian ditambahkan dengan adanya catatan, kemudian juga ditambahkan dengan adanya syuhroh. Nah, baru disitulah ketika tiga hal ini terpenuhi, barulah kita bisa menyimpulkan bahwasanya Imam Ubaidillah ini adalah sosok yang historis. Barangkali seperti itu saja, Kang Mas Yusuf Mars. Oke, jadi mencari sosok historis atau sejarah Ubaidillah, salah satunya adalah dengan korinah-korinah atau tanda-tanda, atau mungkin serpihan fakta ini, Gus ya, yang harus kita mencari jarum dalam tumpukan jerami. Memang sangat sulit hal ini dilakukan. Oke, baik, saya kasih waktu Mas Marin, mungkin bisa menanggapi statementnya Gus Aziz, silakan. Ya, saya pikir ini kan susah kita untuk mencari titik temu ya. Kalau kemudian tadi dulu metodologi yang mau kita pakai gitu kan. Nah, saya tadi kan balik bertanya kepada Pak Yusuf, mungkin kepada Gus Aziz. Coba kritik kepada Ki Imad, kenapa beliau menetapkan silsilah Sunan Gunung Jati hal tidak ada bukti sezaman. Itu coba kritik. Kenapa Pak Yusuf tidak menanyakan itu kepada Ki Imad? Gitu. Nah, harusnya Pak Yusuf melakukan hal yang sama. Gus Aziz menanyakan hal yang sama gitu. Bukan hanya ini di nasabnya Ba'alawi, tapi coba lempar kepada kajiannya Ki Imad mengenai silsilah Wali Songo yang dinisbatkan ke Musa Al-Kadhim. Beliau sama sekali jangankan pakai kaidah ilmu nasab, pakai metodologi juga enggak kok. Mau apa yang kita pakai? Itu runtuh semua kalau itu harus diterapkan gitu kan. Nah, harusnya itu ditanyakan hal yang sama kepada Ki Imad. Itu. Kalau memang kemudian nasab dan menafikan nasab sesuai dengan apa yang tadi Gus Aziz sampaikan. Gitu. Dalam hal ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ki Imad, ya tesis Ki Imad itu sudah sebenarnya dibantah sama beliaunya sendiri. Jadi nggak usah orang lain membantah, tapi dengan cara beliau dengan gampang mengisbat nasab Wali Songo, kemudian terlalu ketat bahkan menafikan nasabnya Ba'alawi. Nah, itu sudah terlihat karakter-karakter yang sebenarnya itu bukan karakter seorang peneliti. Itu aja. Karena mau sebagaimanapun referensi yang dihadirkan, ini kan Ki Imad sudah jelas jawabannya. Mau 1000 orang berfatwa bahwa Ba'alawi adalah keturunan Nabi, dia tetap tidak percaya. Sudah bukan lagi persoalan ilmiah gitu loh. Ini bukan persoalan ilmiah akhirnya. Ini adalah persoalan kayak semacam persoalan sentimen. Itu Pak Yusuf. Jadi baiknya coba Pak Yusuf, Pak Suka TV mengkritik tes Ki Imad itu. Jangan kemudian kita terlalu tasyadud keluar tapi tasahul ke dalam, Gus Aziz. Kita harus fair dalam hal ini. Kalau penentuan nasabnya harus demikian, maka membatalnya pun juga harus demikian. Jangan kemudian ke nasabnya Ba'alawi begitu apa namanya sampai skeptis, tapi kayak yang lain enggak gitu loh. Nah, ini harus fair. Kalau kita pengen ilmiah, maka itu yang sebenarnya yang saya kritik dari tesisnya Kiai Imad gitu. Jangan beliau menghindar terus ketika gitu kan. Itu. Baik, Mas Marin. Itu. Coba Pak Yusuf biar fair Pak Yusuf. Oke, ya, itu makanya menurut saya ini kita bahas tentang Ubaidillah. Nanti masalah Sunan Gunung Jati saya
coba gitu kan ya untuk membongkar bagaimana Sunan Gunung Jati kemudian juga silsilahnya nanti dalam satu segmen tertentu. Nah, saya ingin bertanya ini, menurut Anda ini faktualitas atau validitas kajian Kiai Imad menurut Anda itu seperti apa? Apakah Anda menyetujui atau menafikan terhadap kajian Kiai Imad? Apa yang dikaji oleh Kiai Imad itu terburu-buru, Pak Yusuf. Itu kesimpulan yang terlalu terburu-buru. Beliau langsung menafikan nasab Ba'alawi itu. Beliau tidak memikirkan dampak bahwa yang dinisbatkan kepada Ba'alawi itu bukan hanya para habaib. Manuskrip Nusantara menyatakan bahwa Wali Songo itu Ba'alawi. Artinya adalah kalau Kiai Imad menafikan, menggugurkan bahwa Ba'alawi itu tidak ada, maka secara otomatis Wali Songo juga tidak ada. Itu. Nah, sampai hari ini saya tidak menemukan jawaban yang ilmiah dari Ki Imad mengenai nasab Wali Songo. Nggak ada satupun jawaban yang ilmiah. Maka Ba'alawi ini bukan hanya miliknya para habaib. Itu yang harus diketahui. Bahwa Wali Songo pun Ba'alawinya Fikhratun An-Nahdiyah itu bagaimana nasabnya Ba'alawi gitu kan. Nah, itu dulu yang harus kita kaji. Bahwa ketika kita menafikan nasab Ba'alawi, maka otomatis nasab Wali Songo juga bisa tidak ada. Karena manuskrip Nusantara juga menyatakan demikian. Maka dari itu, saya sarankan agar kajian ini dilakukan secara komprehensif. Ya, menghadirkan dari berbagai macam ilmu bantu di dalamnya, baik itu filologi, arkeologi, sosial, antropologi, segala macam. Silakan. Saya tidak nggak bermaksud menghalangi tesisnya Kiai Imad, tapi saya menyayangkan. Ya, Mas Farihin. Kiai Imad terlalu terburu-buru dalam kesimpulan. Saya nonton Menachem Ali podcast dengan Bang Haji Roma, ahli filologi, ya, bahwa tidak ada fakta dari sisa historical di situ. Nah, itu yang pertama. Kita coba fokus ke Ubadillah. Gitu ya, kita mencari sosok sejarah, mencari sejarah, sosok sejarah Ubaidillah ya. Nah, di situ kan ditanyakan bahwa tidak ada itu fakta-fakta secara filologi. Nah, ini artinya dari sisi kajian filologi, tentu Kiai Imad dalam hal ini bukan seorang filolog. Filolog adalah ada ahlinya. Nah, kemarin saya coba itu menonton antara Menachem Ali dengan Bang Haji Roma seperti itu mengatakan. Nah, tanggapan Anda seperti apa nih terhadap ahli filologi ini? Saya juga menyayangkan apa yang disampaikan oleh Prof. Menachem Ali ya, bahwa karena tidak tertulis dalam naskah sezaman, kemudian dianggap ini tokoh ahistoris. Itu menurut saya juga kesimpulan yang terlalu terburu-buru. Gitu loh. Sekarang saya balik tanya, kalau seandainya saya berhadapan dengan Prof. Menachem Ali, data mana yang menyatakan bahwa misalnya Nabi Adam misalnya, mana manuskrip sezamannya? Apakah ada manuskrip yang ditulis semasa ataupun yang masanya dengan Nabi Adam? Kalau kemudian kita harus memaksakan harus ada manuskrip untuk melacak seseorang itu historis atau tidak, itu mana manuskripnya gitu kan? Kalau itu harus kita paksakan, Pak Yusuf, gitu kan? Tapi kita ini orang agama yang beragama Islam ini, kita memakai riwayat. Riwayat itu menjadi salah satu bagian dari metodologi. Toh hadis juga itu riwayat. Hadis itu riwayat, Pak Yusuf. Kalau kita mengharus sesuatu harus berdasarkan semua manuskrip semua, dan kalau tidak tercantum dalam manuskrip dalam filologi itu batal, maka hadis Bukhari, Muslim, Turmudi, Abu Dawud, Nasai, Baihaqi semua batal semua, Pak Yusuf. Karena ya dari pendekatan saya melihat Pak Yusuf. Justru Anda terlalu mengeneralisasikan persoalan di sini ya. Sampai sejauh itu. Nah sekarang katakanlah fokus saja begini itu ya. Filologi mengatakan bahwa tidak ada sebuah fakta bahwa
dari filologi itu tidak ada tuh fakta-fakta bahwa Ubaidillah itu ada, ya, seperti itu. Terus yang kedua, tadi katakan Anda mengatakan bahwa itu kita harus ada riwayat-riwayat Nabi Adam dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, adakah riwayat yang pada era itu, pada Ubaidillah itu, yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu ada putranya Ahmad bin Isa, atau setidaknya sosok Ubaidillah, kalau bahasa Gus Ajis itu ada korina-korina yang menandakan bahwa pada abad keempat, ketiga atau keempat itu, Ubaidillah, itu Gus Ajis hidupnya. Keempat, Kang Mas. Nah, keempat, ada tidak itu korina-korina atau hikayat-hikayat itu? Silakan, Mas Farihin. Nah, kan gini Pak Yusuf, kita kembalikan ke metodologinya. Kita pakai metodologi yang mana dulu gitu. Itu sepakati dulu metodologi yang kita pakai, metodologi yang mana gitu. 1000 argumentasi yang akan saya sampaikan dalam podcast ini. Begini, Mas Farihin, saya bertanya, ada nggak hikayat, ya? Ada nggak hikayat atau korina-korina yang menandakan bahwa Ubaidillah itu hidup pada era itu? Hikayat-hikayat di abad keempat itu, silakan. Kita tidak bicara lagi tentang metode. Loh, itu kan sudah syuhur Pak Yusuf. Kan itu kan sudah syuhur. Itu kan sudah syuhur wal ittifaq toh. Ya. Oke. Gus Ajis mungkin bisa menanggapi, silakan Gus Ajis. Temannya Imam Ubaidillah. Oh ya, siap. Jika kita melihat masa di abad di mana Imam Ubaidillah ini hidup, saya justru untuk ulama di masa yang sebelumnya, kurang lebih 70 tahun sampai 90 tahun sebelumnya, itu ada seorang tokoh yang sangat terkenal dari dinasti Ar-Razi, yaitu Imam Al-Hadi ilal Haq. Beliau di samping keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah dari Madinah ke Yaman, lebih tepatnya di kota So'dah, itu meninggal pada tahun 297 Hijriah. Nah, ini beliau dikenal sebagai seorang imam, sebagai seorang ulama. Beliau pun juga memiliki banyak karya, sampai 50 karya. Kemudian juga beliau memiliki pengaruh yang begitu besar dalam fikih madhab Zaidiyah, bahkan sampai pada abad-abad 11, 12, 13-an, itu kita dapat menemukan sisa-sisa dari pemikiran yang dimiliki oleh Imam Al-Hadi ilal Haq. Padahal beliau ini kehidupannya sebelum masa Imam Ubaidillah, jauh, kurang lebih 70 sampai 90 tahun sebelumnya. Nah, sehingga ketika kita membandingkan antara tokoh Imam Al-Hadi ilal Haq dari keluarga Ar-Razi, dapat kita temukan jejak-jejaknya, makamnya ada, karyanya ada, penulisan dari ulama tentang beliau itu pun juga ada, bahkan pemikiran yang beliau miliki itu sampai diabadikan dari generasi ke generasi dalam madhab Az-Zaidiyah. Ternyata hal ini tidak kita temukan kepada sosok Imam Ubaidillah. Beliau diklaim sebagai seorang imam. Imam Ubaidillah ini diklaim sebagai seorang imam, bahkan seorang mujtahid, bahkan seorang al-hafidh dalam ilmu hadis, serta menyebarkan banyak macam keilmuan di Hadramut. Nah, tetapi pengaruhnya tidak sedikit pun kita dapat menemukannya. Bahkan pemikiran saja itu tidak kita temukan. Jangankan di masa Imam Ubaidillah, sosok dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang dikatakan sebagai seorang imam mujtahid, sebagai seorang al-hafidh, itu pun juga tidak kita temukan dalam karya-karya dari ulama-ulama Hadramut. Nah, tentu hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dimiliki oleh Imam Al-Hadi ilal Haq, sehingga di situ saya memiliki kesimpulan bahwasanya Imam Ubaidillah ini bukanlah sosok yang historis. Karena memang untuk melacaknya, jangankan dalam tulisan, jangankan dalam bukti-bukti artefak, jangankan dalam prasasti-prasasti, jangankan di dalam catatan-catatan para ulama-ulama yang lain, pemikiran beliau saja tidak kita temukan, padahal beliau adalah seorang imam yang besar.
Nah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan, Kang Yusuf Mars. Silakan. Oke, baik. Mungkin sebagai penutup, ini kita udah 1 jam. Mungkin Mas Farhid bisa memberikan sebuah closing statement terhadap mencari jejak Ubadillah. Benarkah anak Ahmad bin Isa, gitu ya? Silakan, mungkin sudah menemukan korinah kalau bahasa Mas Ajis dan ya, bahwa mendapatkan korinah tentang kesejarahan Ubadillah. Ya, silakan. baik Pak Yusuf. Ya, pada dasarnya setiap upaya-upaya kajian-kajian ilmiah apapun itu bentuknya, maupun sejarah, ilmu nasab dan seterusnya, saya mendukung. Tapi yang perlu harus kita ketahui adalah standar metodologinya yang harus kita sepakati bersama, mau standar yang mana. Dan harapan saya adalah kajian ini tolong Kiai Imad dan para pendukungnya jangan kemudian selalu menarasikan hal-hal yang berbau sara, Yahudi, apa segala macam. Harapan saya enggak. Karena ini khawatir, saya menyayangkan gitu loh. Ini umat sudah gaduh dalam persoalan ini. Masalah nasab itu sudah 2 tahun berlabuh ya, dan ini seperti tidak ada ujungnya. Masing-masing dari pihak saling mengklaim paling yang benar gitu kan. Dan ini bukan soal pro dan kontra, saya mendukung ataupun pro, bukan soal itu sebenarnya yang ingin saya munculkan. Kita harus persoalan ilmiah, tapi tolong persoalan ilmiah ini jangan kemudian dibawa-bawa pada persoalan isu-isu sara, sampai kemudian yang tidak sepakat dianggap budak Yaman, jogos Yaman, segala macam gitu. Jangan sampai ke arah situ. Harapan saya pada Suka TV itu bisa menjadi pelopor, bahkan bisa menjadi pelerai di antara dua yang bertikai. Jangan sampai kita hanyut dalam isu-isu yang seperti ini yang akhirnya kemudian kita nggak produktif. Yang mau percaya habaib keturunan Nabi silahkan, yang tidak percaya juga silahkan, tapi jangan kemudian selalu menarasikan hal-hal yang berbau sara. Ini saya netral ya, baik dari pihak kalangan habaib maupun dari kalangan kiai, harus sama-sama melerai terhadap isu-isu ini. Itu yang sangat saya sayangkan, karena isu masalah nasab ini itu dibawa-bawa pada hal-hal yang berbau sara, dan itu sangat-sangat tidak ilmiah sama sekali, Pak Yusuf. Gitu. Ini yang tidak saya inginkan. Saya bukan pada persoalan saya membela Habib atau bukan, itu bukan soal itu. Nah, itu harapan saya, Pak Yusuf. Nah, mudah-mudahan ya Pak Yusuf, pada Suka TV semuanya gitu kan, sampaikan salam saya kepada Ki Imad dan kawan-kawan, bahwa harapannya tolong ini jangan melebar pada persoalan isu-isu yang berbau sara, yang mengancam persatuan dan kesatuan kita dalam berbangsa dan bernegara, Pak Yusuf. Bau sara, dan itu sangat-sangat tidak ilmiah sama sekali, Pak Yusuf. Gitu. Ini yang tidak saya inginkan. Saya bukan pada persoalan saya membela Habib atau bukan, itu bukan soal itu. Nah, itu harapan saya, Pak Yusuf. Nah, mudah-mudahan ya Pak Yusuf, pada Suka TV semuanya gitu kan, sampaikan salam saya kepada Ki Imad dan kawan-kawan, bahwa harapannya tolong ini jangan melebar pada persoalan isu-isu yang berbau sara, yang mengancam persatuan dan kesatuan kita dalam berbangsa dan bernegara, Pak Yusuf. Terima kasih. Ya, baik, Mas Farihin, beberapa waktu lalu juga sudah ada ini salah satu Habib yang mengatakan akan melakukan shock terapi tegangan tinggi. Ini saya pikir memang tidak hanya baik keduanya gitu, hanya dari kalangan habaibun banyak yang kenceng-kenceng ya bicaranya. Ini saya pikir juga sama dengan yang pro Kiai Imad, kemudian pro Ba'alawi, justru juga dua-duanya Pak Yusuf. Para habaib juga jangan begitu. Udah, hentikan semua ini, hentikan. Jangan kemudian ini sampai dibawa dan mengorbankan umat ini, jangan. Baik para habaib ya maupun yang pro kepada Ki Imad, hentikan yang berbau isu sara yang mengancam pada keutuhan berbangsa dan bernegara. Hentikan, stop. Saya nggak mau. Baik. Silakan Gus Ajis, monggo. Terima kasih Kang Mas Yusuf, Mas. Dalam closing statement ya barangkali,
dalam kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau kita menelusuri banyak kitab-kitabnya Ba'alawi, mulai dari pertama kali kitab yang disusun secara formal oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, kemudian generasi-generasi berikutnya seperti Muhammad bin Ali Khirid dalam kitabnya Ghurarul Baha'id-Dawi, Muhammad bin Abu Bakar Asyili dalam kitabnya Al-Mashra'ur Rawi, kemudian Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Syarah Al-Ainiyah, dan seterusnya. Di sana kita temukan bahwa nasab Ba'alawi ini adalah sebuah nasab yang diklaim sebagai nasab yang disepakati oleh para ulama. Bahkan mereka menyatakan wahadan nasabus syarif mujma'un alaihi indal ulama. Nah, klaim-klaim yang seperti itu sudah ada dari masa-masa awal penulisan dari nasab-nasabnya Ba'alawi. Nah, lalu kemudian jika memang Kiai Haji Imaduddin itu melakukan sebuah penelitian kepada nasabnya Ba'alawi untuk khususnya menelusuri apakah Ubaidillah ini adalah benar-benar tokoh yang historis atau ahistoris, atau Imam Ubaidillah ini memang benar anak dari Ahmad bin Isa atau tidak. Kemudian dari sisi kitab-kitab nasab, Kiai Haji Imaduddin sudah mengkajinya. Kemudian saya pun ikut mengkajinya juga, serta Kiai Haji Imaduddin itu pun didukung oleh ahli genetika seperti Dr. Sugeng, kemudian didukung lagi oleh pakar filolog seperti Profesor Menachem Ali, dan dari sini tentu kita dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwasannya tesis Kiai Haji Imad ini adalah sebuah penelitian yang kokoh, karena tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi dari sisi manuskripnya, filologinya, kemudian dari sisi DNA-nya. Nah, sehingga kita masih membutuhkan dalil apa lagi untuk tidak setuju dengan tesis yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Gus Farihin, kepada Kang Mas Yusomars. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.